Hai teman-teman, kembali lagi di Daily Kopi. Ngopi terus. Ini kalian bisa cari-cari kopi di Gobeng 8. Ada Arabica, ada Robusta, ada Excelsa. Ini yang Arabica. Kita dari Temanggung ya. Ini yang Robusta. Ini kemasan 1 kilo. Kita menyediakan banyak kemasan mulai dari 50 gram. Harga mulai dari 10.000. Ya teman-teman, sedikit ngomong aja ya. Aku itu sedikit ngomong satu tokoh yang aku kagumi ya. Salah satunya adalah Che Guevara. Che Guevara adalah tokoh sejarah dunia yang berasal dari Kuba, yang mana orang ini adalah tokoh revolusioner dari Kuba yang menentang kebijakan-kebijakan tentunya kaum kapitalis ya. Kaum kapitalis dalam di sini adalah nggak lain adalah Amerika Serikat. Yang Che Guevara perangi dari kapitalis ini adalah eksploitasi yang menurutnya telah dilakukan oleh kapitalis Amerika, yaitu eksploitasi apa namanya, manusianya, eksploitasi sumber daya alamnya ya. Ini terjadi di Indonesia, di Konoha ya, darat, bukan negara ini itu, tapi di Konoha ya. Banyak eksploitasi yang dilakukan oleh kaum kapitalis, bahkan dari bangsanya sendiri, segelintir orang bangsanya sendiri yang menggunakan otoritasnya, menggunakan kebijakannya hanya untuk mengeksploitasi alam, mengeksploitasi manusianya, rakyatnya. Sungguh ironis ya. Kita perlu revolusi untuk diri kita sendiri tentunya. Pertama dimulai dari revolusi diri sendiri. Bagaimana revolusi diri sendiri? Revolusi itu singkatnya gini, kamu menantang ketidakadilan ya. Kalau revolusi diri sendiri itu kamu harus menantang ketidakadilan dengan diri kamu sendiri. Yang bagaimana? Yang bisa dilakukan. Misal gini, kamu ilmunya apa, pengetahuannya kurang, maka revolusi untuk diri kamu ya, kamu harus cari referensi ilmu-ilmu mana yang harus kamu pelajari tentunya. Itu bentuk dari revolusi diri sendiri. Kita mau upgrade diri sendiri atas ketidakadilan diri kita sendiri yang mana menutup pengetahuan yang lain. Ada beberapa kalimat revolusioner dari Che Guevara ini yang saya kagumi ya. Yang pertama itu, petani itu adalah seorang berkeyakinan baik, orang yang bermoral tinggi dan memiliki cinta kepada kebebasan yang kokoh. Jadi sebenarnya petani itu adalah kebebasan seseorang berkarya ya. Namun untuk saat ini di Konoha ini justru petani juga masuk dalam korban kapitalisme. Contohnya gimana? Kebijakan-kebijakan buruk tentang pupuk, mahalnya pupuk, langkanya pupuk dari pemerintah, kurangnya subsidi, atau ya itu berjalan dengan harga-harga pupuk yang sangat mahal ya, yang sangat memberatkan petani, yang mana kebijakan itu mempengaruhi hasil pertanian, dan itu berakibat pada apa ya bahasanya, ketertarikan masyarakat bertani lagi karena sulitnya
akses pupuk, kedua panen yang tidak pasti ya tentunya. Dan kebanyakan orang-orang di era sekarang itu lebih senang dengan hasil yang pasti. Ini sangat disayangkan sih, pertanian sudah dimasuki oleh kapitalis seharusnya yang mana petani itu adalah kebebasan, mereka bebas berkarya, bebas menanam apa. Yang kedua, kata dari Che Guevara, jika Anda bergetar dengan geram pada setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah teman saya. Banyak kaum buruh yang sebenarnya menyadari ketidakadilan mereka dari kebijakan kapitalis perusahaan, dari kebijakan ya taulah pemangku itu. Tapi mereka itu diam, mereka tidak ada bergetar atau apa, cuma menggerundel. Kalau bahasanya di sini tuh menggerundel, ngomong di belakang, gini. Tapi ketika ada atasan datang, kritikan yang tadi itu nggak bisa keluar. Karena apa? Takut kamu dipindah bagian, takut kamu dipecat, takut kamu dipotong gaji atau dikurangi. Sangat disayangkan. Yang ketiga, keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Nyali sama harga diri dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup. Ini untuk aku yang juga masih korban kaum kapitalis ya. Aku bekerja di suatu perusahaan yang mana kebijakannya itu sangat kapitalis banget, yang mana teman-teman aku itu mereka itu ketakutan kalau dipecat, mereka itu ketakutan kalau mereka dipindah bagian, bahkan mereka seperti harus dilembur, diwajibkan yang maksimalnya itu 4 jam, mereka harus nambah 2 jam jadi 6 jam. Mereka itu diam aja, cuma ya udah, ini resiko kita kerja. Padahal di aturan ketika itu sudah jelas ya, ada batas berapa jam ketika lembur. Tapi ketika atasan minta yang lebih, kamu tetap diam. Itu akan membuat kamu itu jadi makin tertekan lama-kelamaan. Karena apa? Perusahaan akan terus menekan kamu. Karena apa? Karena kamu selalu menerima ketika ditekan dari kecil oleh perusahaan. Lama-lama kecil itu tekanan itu menjadi besar, dan itu akan berimbas di kamu sendiri. Kalau capek ya kamu, kalau makin berat kerjanya ya itu buah dari diamnya kamu selama ini sebenarnya. Yang kelima ya, yang keempat ya, kau harus berani mempertahankan nyalimu untuk selalu bertanya dan pada kemapanan, kelaziman dan segala bentuk pidato yang disuarakan oleh para penguasa. Ya, dikatakan lagi, diamnya buruh itu sebenarnya membuat mereka lebih tertekan lagi ya. Aku yang merasakan juga seperti itu. Terus pidato-pidato atau kalimat-kalimat yang sering dikatakan penguasa kepada bawahannya itu adalah gini, kamu harus bersyukur kamu kerja di sini, banyak orang-orang yang di luar sana itu mencari pekerjaan dan lain-lain itu. Jadi ya karyawan itu dipaksa untuk bersyukur terus, padahal banyak ketidakadilan di dalamnya. Kenapa? Karena sejatinya para penguasa itu menggunakan agama untuk
untuk melancarkan kapitalismenya dengan cara bilang mereka kamu harus bersyukur ini itu. Itu adalah racun-racun yang diberikan oleh penguasa-penguasa ya. Biasanya itu terjadi di banyak perusahaan seperti itu. Ketika kamu ditekan gini, terus kamu sedikit bicara lah, terus atasan kamu bilang kamu harusnya bersyukur, banyak orang yang gini. Kita dipaksa untuk bersyukur terus. Itu kalimat yang selalu keluar dari penguasa kerjamu ya. Yang kelima, saya tahu bahwa saat ini semangat pemerintahan besar pemogokan pukulan untuk membagi seluruh umat manusia menjadi hanya dua faksi lawan. Saya akan berada di atas sisi orang-orang biasa. Yang dimaksud di sini dua faksi lawan adalah yang satu oposisi, yang satu yang setuju saja. Kamu mau milih yang mana? Ketika kamu melihat ketidakadilan, kamu merasa akan berada di oposisi atau kamu yang mengiyakan saja. Yang keenam, satu harus mengeras tanpa pernah kehilangan kelembutan. Dalam sebuah revolusi ya tentu perlu seorang sosok seperti kayak Che Guevara ini ya, yang selalu satu orang yang menyuarakan, yang membakar semangat seseorang untuk berevolusi. Karena apa? Suatu revolusi itu tidak akan berjalan ketika tidak ada pemimpinnya. Mereka hanya bilang BBBBB, hanya cuma kalimat saja, tidak ada penggerak. Namun satu pemimpin ini adalah kunci. Bagaimana jika pemimpin kamu revolusioner dan mementingkan hak-hak kamu, menyuarakan hak-hak kamu, itu bagus. Tapi kalau itu hanya kamuflase, satu tokoh yang menyuarakan tentang hak-hak kamu, ternyata di baliknya mereka hanya ingin jabatan-jabatan seperti apa yang mereka kritik. Banyak sekali di Indonesia ketika masa mereka ketika jadi mahasiswa, mereka berdemo, berorasi dan mengkritik pemerintahan lah. Ketika mereka sudah dirangkul oleh pemangku, lalu mereka masuk ke dalamnya, mereka itu diam, mereka nggak bisa ngeritik lagi. Nah, itu cara-cara kapitalisme membungkam satu suara. Tapi nggak sedikit juga kayak tokoh-tokoh revolusioner yang tidak bisa dibeli. Contohnya Che Guevara. Banyak juga di Indonesia itu seperti Tan Malaka. Hanya tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Dan juga tokoh revolusioner menurutku yang paling fenomenal itu ada dalam Islam ya. Itu siapa lupa bentar. Ibnu Taimiyah itu sangat revolusioner menurutku. Beliau berani menantang kekeliruan dari bangsanya, dari masyarakat di sekelilingnya. Coba kalian bisa juga buka tokoh-tokoh revolusioner dunia, komentar, lalu aku akan mempelajarinya dan kita bahas bareng besok. See you next.